Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa man fihinna la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanul muslimin ya ibadallah, pemirsa UBI TV yang dirahmati Allah. Sebagai hamba Allah tentu kita selalu berupaya untuk terus meningkatkan kualitas rasa syukur kita kepadanya dalam kondisi apapun. Dan tentu kualitas rasa syukur itulah yang menyebabkan kita sebagai hamba dinilai oleh Allah sebagai hamba yang muttaqin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin ya ibadallah, pemirsa UBI TV rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini, satu hal yang patut kita renungkan bersama adalah bagaimana upaya kita untuk membangun kualitas kedekatan kita kepada Allah, kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga kita bisa menggapai cinta kasih sayang Allah. Pada dasarnya saudaraku, rangkaian ibadah bulan suci Ramadan yang dilakukan oleh umat muslim selama 1 bulan penuh 30 hari adalah media pendidikan keajekan emosi spiritual umat muslim, media konsistensi emosi spiritual hamba-hamba Allah, yang itu menyangkut paling tidak 5 hal, dan itu termasuk merupakan salah satu ciri dari orang-orang muttaqin. Mari kita renungkan bersama, kita analisis bersama beberapa prinsip atau yang dikenal dengan 5 prinsip yang itu menjadi ciri orang muttaqin yang dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 17. Dan ketika kita cermati 5 ciri tersebut, begitu nampak luar biasa wirah umat muslim untuk mewujudkannya. Ayat itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Ikhwanul muslimin ya ibadallah, pemirsa UBI TV rahimakumullah. Selama 1 bulan penuh, sosok pribadi muslim yang taat selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas sikap mental sabar. As-sabirina, menjadi sosok hamba yang sabar. Sabar dalam mengendalikan nafsunya, sabar dalam menghadapi keterbatasan fisiknya, sabar dalam menghadapi ucapan orang lain yang tidak baik pada dirinya, sabar dalam ketaatan. As-sabirina, selama 1 bulan penuh kita dilatih untuk sanggup membangun kualitas sabar. Dan sabar itu ketika sanggup kita wujudkan pada kadar yang berkualitas, insya Allah Allah akan begitu sangat mencintai kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Ikhwanul muslimin ya ibadallah, pemirsa UBI TV rahimakumullah. Syekh Imam Ghazali, ulama besar, dalam kitabnya yang berjudul Arba'in fi Usuluddin, beliau menjelaskan bahwa puncak dari sabar itu adalah keajekan, istiqomah atau konsisten.
continue terus menerus. Dan saudaraku yang saya hormati, amalan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah ketika amalan itu dilakukan oleh hambanya secara acak, continue terus menerus. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, ahabul a'mali ilallahi ta'ala atwamuha, sesungguhnya amal perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal perbuatan yang kontinu dilakukan meskipun itu berbentuk kecil, wa ingqala, meskipun itu adalah perbuatan amalan yang kecil. Saudaraku yang saya hormati, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang betapa dahsyatnya sabar, perintah sabar. Karena dengan perintah sabar itu Allah akan memudahkan kita menyelesaikan segala problem hidup, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wassamarat wa basyiris sabirin. Sesungguhnya Allah itu akan selalu menghadirkan ujian di sepanjang usia hidup manusia. 5 ujian, yaitu dalam bentuk hati pikiran yang selalu gelisah, kefakiran, keterbatasan diri, harta yang terkurangi, dan diri manusia itu sendiri dalam kondisi sehat atau sakit. Lalu kemudian Allah menguji kita melalui tempat pekerjaan kita atau lahan, dan berilah kabar gembira bagi orang yang sanggup membangun kualitas sabar. Ikhwanul muslimin ya ibadallah, pemirsa UBI TV rahimakumullah. Jadi ketika Ramadan tiba, sepanjang hari demi hari, malam demi malam, dalam 1 bulan penuh, pribadi-pribadi muslim yang taat selalu menyadari betapa pentingnya membangun kualitas sabar. Dan sejatinya 1 bulan penuh kita dimudahkan oleh Allah untuk membangun ghirah, kualitas sikap mental sabar. Yang kedua saudaraku, setelah wasobirin, wasodikin, saudara sekalian, kita cermati, kita analisis bahwa sepanjang 1 bulan penuh pribadi-pribadi muslim selama bulan suci Ramadan begitu menyadari betapa pentingnya membangun kualitas sikap mental, memegang teguh kebenaran, yaitu selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu ghirah membaca Al-Quran luar biasa, ghirah untuk mentadabburi Al-Quran luar biasa, menyadari betul bahwa Al-Quran itu adalah sumber hidayah. Al-Quran itu betul-betul sebagai sumber media kita untuk menggapai rahmat kasih sayang Allah. Al-Quran itu penuh dengan informasi-informasi, pengetahuan sejarah dan sebagainya. Dia menyadari betul, umat-umat muslim yang taat dalam ibadah selama Ramadan itu menyadari betul tentang kedudukan fungsi Al-Quran sebagai sumber untuk membangun komitmen diri memegang teguh kebenaran. Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Al-Quran ini Allah turunkan untuk menjelaskan segala sesuatu, menjelaskan segala sesuatu. Selama 1 bulan penuh umat muslim menyadari betul bahwa Al-Quran itu adalah pedoman, karena dia menjelaskan segala sesuatu. Dia akan berfungsi menjadikan esensi, menjadikan prinsip, menjadikan pedoman untuk memperoleh hidayah, rahmat
dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Saudaraku yang saya hormati, ketika Ramadan tiba, umat muslim begitu setia untuk terlibat dalam kajian-kajian, mentadabburi Al-Quran, menyadari betul firman Allah di dalam surat As-Sad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran ini diturunkan akan memberikan barokah dengan syarat apabila ditadabburi ayat demi ayat. Tadabbur Al-Quran itu punya makna kegiatan-kegiatan yang melibatkan aspek membaca, aspek memahami arti, aspek merenungkan makna kandungan, lalu aspek mengaplikasikan. Menyadari betul ketika Ramadan tiba, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik engkau adalah engkau yang selalu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ikhwanul muslimin ya ibadallah, pemirsa UBTV rahimakumullah, as-sodiqin, 1 bulan harusnya cukup bagi setiap muslim ketika intens terlibat mengkaji, mendalami kandungan makna Al-Quran, akan menjadi trademark bagi dirinya untuk perjalanan 11 bulan ke depan usai Ramadan, untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, memegang teguh prinsip kandungan di dalamnya sebagai prinsip kaidah untuk menentukan kebenaran hidup, as-sodiqin. Lalu yang ketiga, wal qanitin, ketaatan penuh, kepatuhan tanpa reserve kepada Allah, kepada Rasulullah. Selama 1 bulan penuh kita amati sosok-sosok pribadi muslim yang taat, begitu nampak menampilkan pola perilaku lahir batinnya yang mencerminkan sosok hamba muslim yang begitu taat hanya kepada Allah. Prinsip sami'na wa ata'na betul-betul terbumikan, terrealisasikan di setiap sendi kehidupan sepanjang siang malam selama 1 bulan penuh. Begitu setia untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Begitu nampak ideal, saudaraku, ketika Ramadan tiba sosok pribadi muslim, dia sanggup menampilkan satu perilaku as-sabirina, membangun kualitas sabar, as-sodiqin, memegang teguh prinsip kebenaran yang berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas Al-Quran dan Sunnah, ar-ruju' ilal Quran was Sunnah. Dan yang ketiga, begitu nampak tawadu, patuh taat hanya kepada Allah. Dia menyadari betul bahwa hidup ini dari Allah, bahwa proses hidup ini harus bersama Allah, bersama aturan-aturan Allah, bersama ketentuan-ketentuan Allah. Dan hidup ini akhirnya adalah kembali kepada Allah. Ilallahi marji'ukum jami'an. Lalu yang keempat, saudaraku, setiap pribadi muslim ketika memasuki bulan suci Ramadan, dia betul-betul merasa terpanggil membangun jiwa filantropinya, yaitu wal munfikina, suka menginfakkan harta yang dia miliki, harta anugerah yang diberikan oleh Allah. Betapa sangat luar biasanya kegiatan-kegiatan pribadi muslim untuk selalu menafkahkan seluruh harta yang ia miliki di jalan Allah. Ikhwanul muslimin ya ibadallah, pemirsa UBTV rahimakumullah, Allah selalu melatihkan kita untuk selalu bagaimana kita membangun kualitas sabar,
memegang teguh prinsip kebenaran, ketaatan tanpa rasa kepada Allah, lalu suka menginfakkan, membangun sikap mental filantropi, dan itu selama 1 bulan penuh. Kemudian ciri yang kelima adalah wal mustaghfirina bil ashar, bangun sebelum subuh untuk bermunajah kepada Allah. 1 bulan penuh, saudaraku, kita dilatih oleh Allah untuk betapa mulianya kita berada di waktu yang mustajabah sebelum subuh untuk bermunajah kepada Allah. Dan itu seharusnya menjadikan kita merasa betapa bahagianya kita selalu sanggup bangun sebelum subuh melalui kegiatan sahur dan munajah berzikir kepada Allah. Karena saat-saat itulah waktu yang mustajab bagi setiap hamba di dalam memanjatkan doa, dan Allah akan mengabulkan. Saudaraku yang saya hormati, kelima ciri tersebut insya Allah gitu akan mampu membawa kita ketika kita mampu mewujudkan, merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal yang paling urgen adalah ketika kita nanti sudah keluar dari bulan suci Ramadan, itulah medan perjuangan kita sejati. Karena di situ betul-betul giroh kita, semangat kita, upaya keras kita untuk ajak, untuk continue menegakkan prinsip sabar, memegang teguh kebenaran berdasar Al-Quran, membangun kesetiaan tanpa serta hanya kepada Allah dan Rasulullah, lalu membangun sikap mental filantropik, bermunajah di waktu sebelum subuh, betul-betul akan mendatangkan cinta kasih sayang Allah. Keajekan itu akan betul-betul menghadirkan karunia nikmat Allah yang luar biasa, sebagaimana yang Allah katakan di dalam firman-Nya pada surat Al-Jin ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allaw istaqamu 'alat thariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Ketika ayat ini kita pahami agak lebih kontekstual, itu bermakna begini: hambaku, seandainya di sepanjang usia hidupmu kamu begitu kokoh memegang teguh prinsip yang aku tentukan, ajak continue memegang teguh prinsip-prinsip yang aku tentukan dalam Al-Quran, aku Allah akan tumpahkan karunia nikmatku kepadamu luar biasa banyaknya, seperti aku menumpahkan air hujan ke atas bumi yang begitu deras. Kurang jelas, saudaraku. Jadi ketika kita punya problem personal, problem individu, persoalannya adalah karena kita tidak begitu kokoh ajak memegang teguh prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Al-Quran, sehingga kasih sayang Allah, cinta kasih sayang Allah jauh dari kita. Begitu juga, saudara, dalam kehidupan masyarakat dan negara, ketika manusia-manusia muslim, baik yang ada di posisi elit, menengah atau bawah, dia tidak memegang teguh prinsip yang ditentukan oleh Al-Quran, maka dia akan berada dalam kondisi kekalauan, kecemasan, kezaliman, dan bentuk keingkaran yang lain. Allah akan menjauhkan nikmat karunia-Nya. Dia jauh dari rahmat kasih sayang Allah. Saudaraku yang saya hormati, oleh karena itu, marilah kita jadikan kehadiran Ramadan ini betul-betul sebagai media yang paling efektif bagi kita untuk membangun kualitas sikap mental sabar sebagai ciri orang muttaqin, kualitas sikap mental memegang teguh kebenaran yang bersumber hanya dari Al-Quran dan Sunnah, dan itu adalah ciri orang muttaqin, wal qanitin, ketaatan tanpa sarfu hanya kepada Allah, bukan kepada siapapun, wal munfikin, selalu suka menafkahkan sebagian rezeki kita di jalan yang terbaik, menafkahkan rezeki kita untuk orang tua kita, menafkahkan rezeki kita untuk kerabat kita, untuk anak yatim, fakir miskin di jalan kebenaran. Dan yang kedua, yang kelima adalah kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kedekatan kita melalui pintu waktu yang mustajabah, yaitu bangun sebelum subuh untuk kita munajat kepada Allah. Allah begitu sangat mencintai kita. Coba renungkan di dalam surat Al-Furqan
ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. 63 64. Allah yang Maha Kasih begitu sangat mencintai orang-orang yang menjalani hidup ini dengan penuh cinta kasih dengan sesama. Ketika mendapatkan ucapan negatif dari orang lain yang tidak tahu, dia balas dengan balasan yang menyenangkan. Dan di waktu sebelum subuh dia bangun munajat kepada Allah, dia tinggalkan ranjang dunianya untuk sujud kepada Allah, memohon ampun dan petunjuk. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Demikianlah saudaraku yang saya hormati, muhasabah, refleksi, wacana yang perlu kita renungkan bersama selama bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah selalu memaafkan semua khilaf kita. Semoga kita sebagai hamba-hamba yang mampu kokoh membangun kualitas ketaatan kita kepada Allah, ajak ada di jalan Allah, sehingga cinta kasih sayang Allah, rahmat hidayah Allah selalu menyertai jalan hidup kita. Terima kasih. Sekali lagi, semoga sisa-sisa usia hidup kita Allah selalu hadir dengan hidayah dan bimbingannya penuh hikmah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.